Bener nggak sih, nggak semua orang bisa sukses di sosial media? Betul, 100% betul, sangat-sangat betul. Apa yang membuat seorang konten kreator itu gagal? Menarik sekali ya. Pertama, motivasi untuk konsistennya kurang, itu yang paling sering. Apa yang jadi salahnya seorang kreator ketika dia udah bikin konten, viewersnya udah bagus, tapi dia nggak dapat brand deals? Karena pertama, niche-nya itu terlalu luas. Niche itu kayak kategorinya terlalu luas. Katanya Mas kemarin sempat rugi juga. Iya, di kripto saya ruginya. Mungkin karena kesalahan saya juga ya, yang pengen cepet kaya, serakah. Kalau kamu masih belum termotivasi untuk kerja keras untuk sukses, berarti rasa sakitmu itu kurang sakit. 2020 Samuel Chris. Pakai wig. Oh my god. Terus tulisannya gitu. Atalita KW, Atalita asli. Makanya inspirasiku banget nih Bang Atta nih sampai bisa. Daging talks to learn. Sudah bersama Samuel Chris yang mempunyai ribuan murid. Beliau ini sebagai edukator sosial media yang sekarang omsetnya udah mencapai berapa ya? Puluhan miliar ya? Miliaran aja. Miliaran. Apa kabar bro? Baik banget Bang. Thank you udah undang, bisa sharing-sharing di sini, happy banget sih. Wah, ini sih aku ngelihat progres bro, ini keren juga ya. Kemarin aku lihat di sosmed. Jadi sebelumnya aku sudah pernah datang ke podcastnya Mas Samuel ini. Aku di DM dan aku datang ke podcastnya guys. Ini mungkin podcastnya. Nah di podcast itu beliau ini masih nyewa studio di ruko ya. Betul. Aku bilang waktu lihat di YouTube-nya ini nih kayaknya setnya profesional gitu. Iya. Aku kira beliau ini punya studio sendiri, ternyata enggak. Dia nyewa di salah satu ruko. Tapi sekarang dia ini udah punya kantor Sifluencer yang gede banget. Selamat ya bro. Thank you Bang. Apa kuncinya bro? Bisa sukses melalui ngajarin orang tentang sosial media. Waduh, sebenarnya kalau dibilang sukses juga masih jauh lah dari Bang Atta ya. Aduh. Kita masih merintis juga sekarang. Cuman kenapa kita memutuskan untuk bangun kantor sendiri pada saat itu? Karena kan awalnya si influencer ini kita bangunnya semuanya online. Oke. Jadi ngajarnya pun lewat Zoom. Mm-mm. Terus adalah kerinduan yang kayaknya seruan ngajar offline deh. Tatap muka gitu. Tapi kalau kita selalu harus sewa hotel untuk ngajar, karena waktu itu kan masih sistemnya per 2 bulan nih. Jadi per batch Bang. Setiap 2 bulan lulus, ganti lagi batch baru per 2 bulan lulus gitu kan. Akhirnya kita memberanikan diri untuk buka kantor sendiri. Walaupun pada saat itu di kantor yang sebesar itu pegawainya masih 0. Jadi waktu kita udah interior semua, kita udah siapin meja-meja untuk 50 orang karyawan gitu ya. Tapi masih 0 tuh, belum ada karyawan sama sekali. Tapi ya kita manifestasi dulu lah. Belum ada karyawan tapi berani buka kantor. Iya, sambil deg-degan sedikit lah ngomong sama partner. Ini kalau kita gagal di sini gimana nih, udah jadi segini nih. Bilang enggak lah, hajar aja terus. Akhirnya kita memberanikan diri buka. Berarti bro ini ada sedikit ini ya, gamblingnya ya, gamblersnya ya. Ada resiko lah. Gamblers mentality ya. Terus kalian mikirnya waktu itu, udahlah sekalian lantai satunya buat studio podcast juga sekalian. Ada ruangan meetingnya juga, bisa buat ngajar juga. Akhirnya jadilah. Tapi menurut bro gimana dengan narasi orang tuh jualan kelas? Kadang-kadang kan jualan kelas ini sekarang tuh sedikit negatif. Gimana? Bukan sedikit lagi Bang, memang sekarang konteksnya jual kelas itu kayak buruk sekali ya. Sangat buruk ya? Sangat buruk. Tapi kan bro bisa bangga nih dengan salah satu pekerjaannya. Oh iya saya jualan kelas. Iya. Tapi iya. Gimana bro merespon tendensi negatif ini mungkin? Saya bangga karena si influencer ini satu-satunya mungkin pelatihan konten kreator di Indonesia yang di tahun 2026 ini akan masuk ke lembaga resmi edukasi Indonesia. Dia akan masuk universitas. Jadi orang masuk ke universitas nanti ada lulusannya itu lulusan konten kreator dan kita pertama. Kalau memang kita jelek gak mungkin sampai lembaga formal edukasi di universitas sekolah tinggi itu ngambil kurikulum kita. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sekarang terlepas dari apa kata orang ya tentang jual kelas ini, tapi ya yang internal yang masuk ke kita itu semuanya benar-benar ada hasilnya. Setidaknya ya kurang lebih 90% lah dari total murid kita itu setidaknya pernah viral setidaknya sekali Bang. Dan 10% dari total murid kita itu mencapai 100.000 followers ke atas. Bahkan ada yang sekarang muridku udah 11 juta subscriber di YouTube. Jadi maksudnya secara hasil pun saya bisa banggakan bahwa kita bisa menjadi pelatihan konten kreator yang bukan hanya terbaik di Indonesia, tapi bahkan terbaik sedunia, bahkan se-internasional. Karena nggak mungkin ada pelatihan konten kreator luar negeri yang bisa menghasilkan 10% dari total muridnya mencapai lebih dari 100.000 followers. Itu
itu yang kita ini sih banggakan, dan kita bukan sekedar jual kelas nih, ya kan? Tapi kita ada bimbingannya. Jadi bahkan ketika masuk di kita ada bimbingan setiap hari loh Bang. Jadi Bang Atta nih kan banyak orang yang protes, saya nggak ada waktu nih buat belajar gini-gini. Masa Sabtu Minggu juga nggak ada waktu? Jadi kita bahkan adain setiap hari bimbingan mentoring live lewat Zoom. Kalian tinggal join masuk dari jam 7 sampai 9 malam. Bawa skripmu, bawa videomu, tanya ke kita kenapa ini gak viral. Kita langsung kasih tahu. Oh ini viralnya gak viral karena hooknya kurang ini, skripnya diperbaiki semua. Makanya murid kita tuh cepet banget viralnya. Tapi gimana menurut Bro? Banyak orang sekarang udah mulai jualan kelas kayak Bro juga nih. Iya ya. Kan aku lihat di TikTok Banyak banget kebanyakan bikin Iya, buku gimana iya. sukses di TikTok, gimana sukses di sosial media. Tapi yang jualan kelas itu dia sendiri di sosial medianya belum sukses. Itu dia. Kadang kan aku juga suka ngelihat gitu ya. Bagaimana cara viewers kamu jutaan, tapi waktu aku lihat scrollnya videonya nggak ada yang jutaan. Iya, Ataupun iya, misalnya 1 juta sekali tapi 20 video kemudian 10.000, 20.000. Gimana dia ngajarin orang yang dia sendiri di akun dia belum berhasil ngelakuin itu? Menurut Bro gimana? Ya itu lagi sih. Kalau menurutku sebenarnya kan semua orang pasti punya hak lah ya untuk mau jual kelas Iya, terlepas dari terserah sukses. orang lah Terserah ya. dia lah ya, terserah dia lah ya mau gimana. Ya cuman kalau dari aku sendiri sebenarnya bisa aku bilang ada harga ada barang lah. Kebanyakan yang ngejual seperti itu, kebanyakan kan juga harganya juga murah. Jadi sebenarnya kalau bagiku sih ilmu sekecil apapun atau apapun yang orang bagikan pasti tetap ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari dia kan. Jadi ya menurutku sah-sah aja, toh juga itu suka-sukanya dia mau jual kelas atau enggak, gimana cara untuk sukses dan lain-lain. Dan menurutku juga pasti siapapun yang sharing di situ tetap ada ilmunya yang bisa kita ambil kok. Cuman balik lagi dari masing-masing orang, yang mana yang mau dipercaya, yang mana yang mau diambil. Toh juga ilmu sekarang di internet juga banyak banget yang gratis. Gitu kan. Saya pun juga ngasih edukasi gratis Bang. Jadi saya ada bahkan buat satu training gratis yang isinya belasan video cara untuk bikin konten viral secara free. Nah ini mungkin itu di mana tuh? Ya mungkin kalau gampang saya boleh kasih linknya nanti ke Bang Atta kali ya, taruh Boleh, di deskripsi boleh, aja. Itu literally free. Jadi orang tinggal join, isi form aja alasannya kenapa mau jadi konten kreator misalnya, atau misalnya dia pebisnis misalnya. Dia pebisnis yang mau naikin omset sosial medianya bisa viral misalnya kayak gitu. Nanti kita kasih video yang sesuai dengan dia. Kalau pebisnis kan beda nih cara viralnya. Kalau buat konten kreator beda nih. Nanti kita sesuaikan materinya dan itu free, 100% free. Nah, aku tuh punya salah satu hobi yang kayak Bro lakuin. Suka ngajarin orang. Tapi kebanyakan memang aku ngajarinnya itu gratis Bro. Kadang ke talent-talentku atau kemana gitu kan gratis. Tapi emang pas aku ngajarin emang kan nggak semudah itu ngajarin orang kan. Betul. Ada prosesnya, ada progresnya, dan kita harus melihat work ethicnya si calon kreator ini ataupun si Betul. content kreator ini. Setuju banget. Kadang-kadang kan kita bisa ngelihat Bro, orang ini tuh ini bakal bisa berhasil, ini bakal enggak. Bahkan aku ngeliat konten aja kalau lagi preview. Aku tuh hampir sekarang mungkin aku bilang sama timku tuh win rateku 70-90%. Iya. Pas dia habis preview aku bilang, ini view-nya gak nyampe 1 juta, ini Iya. view-nya 1 juta. Hampir sering aku bener Bro. Iya. Mau di YouTube, TikTok, IG. Jadi kalau ketika aku melihat, oke, tapi karena kamu udah usaha, kamu upload aja dulu. Tapi menurutku view-nya gak akan sekian. Iya. Upload, beneran di-upload. Habis itu kan hasilnya, saya bilang bener kan. Tapi memang kita kan udah bisa punya sense tuh ketika kita udah lama gitu ya di sosmed. Nah menurut Bro sendiri, bener gak sih gak semua orang bisa sukses di sosial media? Betul. 100% betul. Sangat-sangat betul. Jadi gak mesti dia ikut Bro dia pasti sukses, enggak kan? Gimana? Dia misalnya ikut di kelas Bro, dia nggak akan pasti 100% sukses. Pastinya. Balik lagi dengan data tadi, hanya 10% orang yang benar-benar bisa mencapai 100.000 followers loh di sosial media. 90%-nya gimana? Yang nggak nyampe 100.000 followers, ada yang cuma 10.000, ada yang 50.000, ada yang bahkan juga tidak jadi apa-apa. Tergantung lagi dari work ethic-nya tadi yang Bang Atta bilang. Dia mau nggak kerjain PR yang kita kasih? Ketika kita kasih saran A, B, C, D, mau nggak dia evaluasi dan dia kerjakan? Tapi ada juga orang udah ngerjain semuanya Bro, tapi dia tetap nggak bisa. Nah, kalau itu gimana? Kalau di kasus influencer ini, kita ngomongnya di kasus influencer ya. Saya selalu katakan kepada murid-murid, titik sukses seseorang di sosmed itu bukan dilihat dari jumlah followersnya berapa. Karena sekarang enak banget, algoritma itu adil untuk semua orang. Orang yang followersnya 0, upload video pertama, itu bisa aja yang nonton 1 juta penonton loh Bang. Di TikTok, bener kan? Di IG juga, misalnya baru buat akun yang nonton 1 juta penonton. Nah, berarti sebenarnya target kita bukan banyak-banyakan followers, tapi banyak-banyakan viewers kan. Karena viewers lebih penting daripada followers sekarang. Sekarang betul. Dan bukan cuma banyak-banyakan viewers, tapi bagaimana di dalam video tersebut harus ada sesuatu yang mengarah ke uang. Misalnya, dia jualan produk kah?
Dia misalnya kalau nggak jualan produk direct, misalnya dia kumpulin data kah lewat video dia. Misalnya dia bilang, saya mau ngasih hampers gratis nih, hampers misalnya makanan apa gratis ke 20 orang. Caranya gampang banget. Kalian tinggal komen doang mau di kolom komentar bawah, pakai ManyChat kan. Orang komen mau. Nanti dia kirim ke DM tuh. Buat kamu yang mau dapat hampersnya, kamu tinggal isi form ini, nama, nomor telepon sama email misalnya. Diisilah sama orang. Nah, dari satu video misalnya itu yang nonton 1 juta orang, 10% aja yang ngisi form itu. Udah 100.000 data yang dia pegang. 100.000 data yang dia pegang ini kan bisa diolah jadi sesuatu. Jadi udah megang data. Jadi Kan udah data megang itu data. mahal. Data itu mahal. Betul. 100.000 orang 10% aja yang beneran beli produkmu itu udah 10.000 penjualan loh, itu sudah miliaran. Jadi selalu saya katakan bahwa tidak semua orang memang bisa untuk punya followers seperti saya 7 juta misalnya total sekarang di seluruh sosmed. Kayak Bang Atta mungkin udah 100 juta kali ya sekarang lebih di sosmed. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kamu tidak memanfaatkan sosmed. Karena bagi saya apapun pekerjaanmu saat ini harus tahu cara memanfaatkan sosmed. Kamu mau jadi dokter gigi kah, tukang pemadam kebakaran, polisi, chef, tukang sate kah atau apa, tetap harus tahu cara memanfaatkan sosmed karena itu adalah cara marketing yang paling murah yang bisa kamu lakukan kapan aja di mana aja dan modalnya cuma handphone. Dan itu salah satu alasan kenapa dulu saya bikin sosmed. Nah, biar dagangan saya laku. itu dia. Itu awalnya. Tapi kalau ini memang kita searah karena kan memang sosmed itu dunia saya gitu ya. Iya. Nah, saya itu kan pernah coba ngajarin ya Mas, anak-anak contoh nih dari pesantren, dari anak-anak bola gitu yang nggak pernah megang sosmed. Salah satunya tim-tim saya di sini itu saya kumpulin misalnya 5 sampai 7 orang, Mas. Iya. Emang saya ngelihat nih semuanya masih awam nih di sosmed dari dia bikin akun, Mas. Oke, kita ajarin dari bikin akun sampai dia bikin video. Memang kita bisa lihat Mas, dia itu detail apa enggak itu menurutku paling awal ya. Ketika aku lihat orang itu lagi belajar sosmed, yang menentukan dia akan sukses atau enggak itu satunya pertamanya detail apa enggak. Nah, pas aku lihat Mas, ada anak ini dia udah bikin mungkin nguploadnya sampai 2.000 3.000 video di 1 bulan. Tapi yang FYP itu cuma 1 Mas. Ya. Tapi ada Mas, waktu saya open Clipper di TikTok, akunnya baru. Ya kan Mas, akunnya baru mulai dari 0. Dia ngupload 4 video, tapi 3 videonya udah di atas 1 juta. Bahkan salah satu videonya viewersnya 12 juta ya. 12 juta Mas. Jadi win rate dia Mas langsung 80%, 75% win rate-nya. Iya. Jadi dia ngupload 4 video di channel kosong. Itu cuma jadi Clipper gua bilang, tiba-tiba dia kan ngeklaim Mas. Kan kalau aku tuh ada bikin Clipper, nanti dia bisa ngeklaim, Betul. ngambil hasil penghasilannya dia. Aku bilang gila juga orang ini. Dari 4 video, 3 videonya FYP kan bahkan satunya tuh 12 juta. Berarti kan ada apa ya Mas? Sense. Yang itu tuh gak harus diajarin panjang-panjang Mas. Betul. Nah, cuma kalau di kasusku Sifluencer yang sudah ribuan murid ini, ada yang memang dari awal sudah bener yang kayak tadi ada sense-nya, detail, dia udah tahu dia mau ngomong apa, ngomongnya udah luwes, udah enak. Sense-nya udah dapat. Saya sudah dapat, tapi ada juga yang kaku banget, bahkan ini umurnya 60 tahun nih, muridku nih rekor 60 tahun. Wah, bingung cara ngomongnya gimana, dia nggak punya sense-nya. Tapi lama-kelamaan bisa. Sekarang followersnya udah 60.000 atau 70.000 di Instagram. 60.000 ya. Jadi bisa. Bahkan ada muridku juga yang umurnya 12 tahun. Sekarang di YouTube udah lebih dari 100.000 subscriber juga. Jadi ranging wide murid kita tuh sangat-sangat luas. Yang membuat kita punya murid itu sangat-sangat beragam juga. Mulai dari akun bisnis, mau fashion, mau spare part motor, mau tour and travel, mau F&B, semuanya ada di kita. Belum akun personal. Ada konten kreator entertainment, konten kreator bisnis, konten kreator sport. Ada yang memang butuh diajar berkali-kali sampai benar akhirnya dapet. Oh, akhirnya bisa. Kayak Ronaldo lah ya, butuh kerja keras. Ada yang memang seperti Messi mungkin, yang istilahnya dari awal udah langsung gampang diajarinnya. Gitu. Kalau Mas percaya laki gak? Percaya. Hah? Percaya. Tapi menurutku luck juga harus diciptakan menurutku. Iya kan? Karena kadang-kadang aku pernah kan punya kreator, karena aku ada talent management. Nah, kreator ini kan dibilang, kok dia bisa followernya sampai belasan juta tuh sama Bang Atta segala macam. Dia pasti hoki nih. Dia bisa ada di situ. Tapi di balik kata orang bilang dia hoki, Mas, ada kerja keras yang saat orang tidur dia ngedit, Mas. Betul. Ada saat orang itu bangunnya siang, dia bangun pagi buat baca buku, gimana dia ngedit. Ada saat dia nonton podcast orang lain sebanyak mungkin untuk belajar cara ngomong, Mas. Iya. Pada saat dia masih terbata-bata. Iya.
Dan disitulah hokinya datang, Mas. Betul. Dia bukan hoki yang datang dilempar kayak gitu, Mas. Iya. Tapi dengan usaha dia, dengan air mata dia, capek Mas dia belajar, dia usaha depan kamera, dan bahkan saat ngomong pun dia malu, Mas. Dia malu sampai dia nangis, dia coba lagi. Dan dia tiba-tiba bisa jadi orang. Menurutku itu is it not just a lucky, bro. Betul. Dia lucky itu dapat karena disiplin, dedikasi dia dan kerja keras dia bisa dapat lucky itu. Dan opportunity datang, dia siap jadi laki. Iya, karena dia udah siap belajar ini, Mas. Betul. Karena aku selalu yakin ketika lu akan dapat luck. Memang luck itu ada. Iya. Tapi setelah lu ngelakuin nih hal-hal di belakang ini yang ketika luck itu datang lu bisa sambut. Betul. Contoh, Mas, orang dapat luck tiba-tiba dipasing bola depan gawang udah gak ada kiper. Iya. Tapi dia gak pernah latihan. Iya. Gak pernah latihan nyundur, gak pernah latihan nendang, gak pernah latihan apa, Mas. Iya. Ya udah habis itu gak gol juga. Betul. Kalau orang udah latihan segala macam, dia lucknya itu nggak dapat bola depan gawang agak jauh, tapi di shoot tiba-tiba dia bisa masukin bola masuk ke dalam gawang. Betul. Nah, tapi pertanyaan saya nih, Bang. Bang Atta sudah latihan tendang penalti juga. Nah, kalau aku lihat videonya itu ya, Bang Atta tendang penalti gol terus tuh kalau di Reels. Di Reels ya. Tapi apa yang ini pertanyaan serius nih. Apa yang mengakibatkan deg-degan kah mungkin atau apa di momen itu? Kalau aku tuh gini sih yang aku lihat nih ya. Yang pertama, kadang-kadang aku tuh nggak mau alasan, Mas. Sebelum pertandingan itu kan aku memang udah dikompres es itu sampai berkali-kali. Bahkan aku udah post di storyku tuh, aku sampai ke visio orang Brazil, Mas. Nah, aku tuh di penalti kedua sama ketiga, aku tuh udah nggak mau nendang, tapi orang panitianya tuh datengin ruanganku karena memang kan ini matchnya entertainment. Iya. Dia emang harus ada presidential entertainment penaltinya ini. Iya. Dan pada saat itu memang kondisiku tuh memang unlucky. Itulah menurutku unlucky itu ada loh, Mas. Iya gak sih? Iya. Pertama saya nendang ke atas. Tuh, itu kenapa bisa ke atas tuh? Kurang Karena mengarah. kata orang saya merubah arah penalti di saat detik terakhir. Oh, awalnya mau ke kanan. Awalnya mau ke kanan, Oke. tapi ngelihat kiper ke kanan saya ke kiri. Kurang yakin ya. Kurang yakin. Tapi deg-degan gak itu, Bang? Deg-degan lah. Deg-degan ya. Deg-degan, Mas. Deg-degannya tuh karena gagal, Mas. Bukan deg-degan karena momennya menurutku. Oh, waktu mau siap menendang itu. Menendang keduanya kan aku karena udah gagal yang pertama, dia jadi deg-degan. Cuman yang aku puji diri aku sendiri itu apa, Mas? Mental aku mau turun lagi di saat aku udah kalah. Iya, Di saat iya. aku udah nggak gol, aku mau turun lagi. Dipaksa aku mau turun lagi. Karena kalau aku anggap aku tuh mentalnya jelek, aku gak akan mau turun lagi. Sekali aku beres udah. Tapi menurut Bang Atta kipernya jago nggak itu di situ tuh? Atau sebenarnya bisa aja nih aku gol nih, cuman mungkin lagi sial aja waktu itu. Kipernya sih kiper profesional memang. Oh. Tapi kan itu nggak bisa jadi alasan karena penalti itu kan hoki-hokian, Mas. Ternyata waktu aku tanya sama pemain pro, kamu lihat kipernya atau enggak? Nah, katanya kalau kamu udah sekelas Kakak, Neymar, kamu boleh lihat kiper. Katanya lihat kiper sambil nendang. Kalau kita belum sekelas Kakak atau apa, kamu pilih aja side kamu di mana. Fokus aja ke sana. Fokus aja di sana. Oh. Jadi untung-untungan. Jadi kalau kiper tiba-tiba loncat ke situ ya udah memang ketangkep. Jadi waktu penalti kedua karena aku nggak mau ragu nih. Aku tendang ke situ aja yang kenceng. Arahnya pas. Dan itu kalau nggak nyampe 3 jari ke bawah aku gol, Mas. Tapi kena tiang, dar. Kena tiang, Mas, kan. Dar. Wah, ini nggak hoki nih aku. Akhirnya pas tendang ketiga, orang kan nanya, "Bang, kenapa ke situ lagi nendangnya?" Iya ya. Pasti kan kipernya juga udah mikir, mesti kalau aku jadi kiper dalam imajinasiku, dia udah 2 kali ke kiri, pasti habis ini ke kanan. Iya nggak sih, Mas? Iya. Kalau di dalam hatiku kan gini, dia udah ngebaca di penalti sebelumnya aku 2 kali ke kiri, aku pasti ke kanan dong. Gak mungkin aku kiri 3 kali kan. Tahu-tahu dia nggak nonton bahkan dia nggak tahu juga. Tahu-tahu mungkin dia ngebaca gini, ini dia kiri 2 kali, pasti dia kiri lagi. Karena aku kan pernah di turnamen lain, Mas. Ketika aku udah nendang ke kiri, habis itu aku ke kanan. Akhirnya kebaca, Mas, karena dia udah tahu saya habis akan merubah tendangan penaltiku. Tapi yang ketiga tuh emang tendangan udah pas, mestinya masuk, Mas. Tapi emang arahku sama arah. Terus aku tanya kan, aku sama pemain pro di deckku. Itu kenapa? Ya memang bacaan arahmu dan arah dia sama, ya udah katanya. Katanya Messi sama Ronaldo aja kalau lagi kebaca atau Mbappe, kan misalnya kemarin dia nendang di Madrid 3 kali 4 kali kan gagal penalti. Iya. Ya arah dia sama arah kiper ya kebaca katanya. Jadi ya udahlah.
Iya, Itu iya, bagian. iya, iya. Cuman aku di situ ngeliatnya, wah mentalku nih harus turun. Aku tuh udah gak mau turun mas, karena aku udah bilang I'm not good in my Iya, kakinya. kakiku nggak enak nih. Aku tuh sampai tempurung kiri kan bengkak, kananku engkel. Aku bilang aku nggak akan. Bro ini katanya cuma entertainment, katanya skornya juga udah kalah jauh. Abang gol atau enggak sama aja nggak dihitung. You not count. Katanya kan skornya waktu itu udah berapa ya? Udah musuhnya kan 11. udah 9 apa Iya, ya? 91 ya. 91, Iya, 92. 92 ya. Jadi abang gol nggak gol katanya nggak pengaruh, udah tendang aja bang. Yang penting dapat FYP katanya. Sampai juga nih panitianya. Ya udahlah, tapi akhirnya aku nendang dan itu hasil. Tapi habis itu mas, aku 6 bulan ini aku akan belajar. Aku akan lawan kiper-kiper terhebat di Indonesia. Tapi itu mentalitas mas. Iya, betul. Ketika lu gagal, ya lu coba lagi aja. Ya, bangkit ya. Bangkit, gagal, coba lagi mas. Masih gagal juga, ya udah kita belajar lagi, belajar. Begitu juga di sosmed mas. Iya, iya. Pas udah lu bikin video, jelek view-nya, bikin lagi aja. Iya, iya. Jelek, dihina orang, oh lu alay, lu memang pasti gagal, bikin lagi aja. Betul. Masih dibilang jelek itu vlog aku dulu, bikin lagi aja. Sampai aku bikin mau 10-20 kali. Tahu-tahu nggak taunya aku setahun kemudian, 2 tahun kemudian baru ada video yang nyentuh 100.000, 200.000. Itu dia. Bang, ada penelitian nih dari Harvard. Oke. Jadi orang untuk mau masuk ke Harvard itu ada tes yang namanya GMAT. GMAT itu tes matematika, sains dan lain-lain. Ini adalah salah satu tesnya lah ya. Itu penelitiannya menunjukkan bahwa grafiknya seseorang untuk mendapatkan nilai tertinggi di ujian tersebut itu berbanding lurus dengan jumlah banyak soal yang dia kerjakan. Jadi semakin banyak soal yang dia kerjakan, nilainya semakin tinggi. Misalnya dia kerjakan soalnya 10.000 soal, nilainya bisa 99. Nanti kalau dia cuma kerjakan 9.000 soal, nilainya turun sedikit. Nanti dia cuma 8.000 soal, nilainya turun lagi sedikit. Ini sama persis dengan yang Mbak Atta tadi bilang. Semakin banyak kita mencoba, semakin banyak kita latihan, kita berusaha, hasilnya juga akan semakin baik. Iya, jadi quantity kan awalnya. Quantity ya, ujung-ujungnya hajar aja dulu. Yang penting kita Iya, latihan benar. kasih yang terbaik gitu. Karena sih. dulu orang selalu bilang gini, oh Bang Atta ini tipikal orangnya quantity over quality. Iya ya. Nah aku pernah bahas itu di podcast sama Timothy. Jadi aku bilang memang iya, aku setuju quality over quantity, 100% gue setuju. Tapi gue butuh latihan dulu nih buat gue menjadi quality-nya bagus. Gue harus nge-roll yang banyak, gue harus ngomong sebanyak-banyaknya di kamera sampai gue bisa dapetin ciri khas gue, sampai gue bisa dapetin personality gue, sampai gue dapetin ini gue lagi jadi diri gue sendiri tanpa ngikut orang lain. Nah itu gue harus dapetin dengan gue punya quantity yang banyak, ngomong terus mas, saya tes terus, ngomong lagi guys, gue lagi begini masih ya udahlah, bikin lagi, belum bagus, bikin lagi, kan harus nyoba mas kan. Betul. Gak tahu sih kalau Dimas salah satu ilmunya harus quantity dulu over quality apa dari awal quality? Quantity tetap yang diutamakan daripada kualitas. Karena percuma kamu kualitasnya sebagus itu kalau nggak FYP, udah rugi waktu, capek juga nggak FYP. Jadi mending hajar aja dulu sampai dapat feel-nya, baru pelan-pelan diperbaiki. Karena kadang-kadang quality menurut kita belum tentu quality menurut penonton loh mas. Betul. Iya nggak sih? Betul. Ini bagus nih ya. Ini pembahasan daging tentang sosmed ya guys. Sampai tuh ada pelajaran. Mungkin aku yang sudah jalan sosmed, mas ini yang sudah mempelajari istilahnya detail dari segi rumus-rumusnya nih. Iya. Karena aku ngeliat ya mas ya, ada salah satu kreator, nih anggaplah talentku ya, atau aku punya satu akun yang aku tuh pastiin kualitinya bagus semua. Oke. Tapi malah nggak serame yang kuantitinya banyak gitu loh mas. Betul. Viewersnya, engagementnya. Betul. Makanya sekarang kan kenapa Clipper tuh naik banget bang? Karena Betul. Clipper tuh main quantity. Betul. Mau dia cuman yang nonton 1.000, tapi kalau 1.000 dikali 1.000 video udah 1 juta dia. Betul. Kita upload satu bagus-bagus belum tentu dapat 1 juta views. Jadi ya itulah. Bahkan lebih dari 1 juta. Bahkan lebih dari 1 juta. Bahkan aku lihat salah satu akun, ini aku nggak mau nyebutin brandnya ya, tapi aku puji cara dia bikin. Jadi ini ada satu toko mas. Toko ini dia orang kan biasanya kalau akun toko itu postingnya bisa satu hari 1 atau 1 hari 2 gitu di IG. Ini akun toko ini mas, dia posting 50 posting sehari. Wow. Dulu orang bilang ini akun spamming segala macam. Emang awalnya spamming mas, Iya. disgusting segala macem lah. Iya. Apa sih nongol mulu nih akun. Iya. Tapi sekarang aku lihat viewers rate-nya ataupun mas tahu kan kalau buka Instagram ada insight-nya berapa views Iya. akun ini. Iya. Lebih dari 600 juta sebulan mas. Wow. Itu gara-gara 50 post sehari ya? Dari 50 post. Dari mainnya spamming mas. Iya. Yang di spammingnya berita-berita tentang produk yang dia jual. Iya. Dengan caranya dia nyambungin dengan berita viral. Ya bukan asal post juga. Iya. Mungkin awalnya asal post mas. Iya. Awalnya asal post.
Cuman karena kuantiti yang dia lakuin terlalu banyak. Berarti kan kalau 50 sehari dia udah ngelakuin 1.500 mas sebulan. Iya betul. Mungkin dalam 3 bulan itu berlaku dia belajar. Oh ternyata video gini yang bisa gede. Iya. Ketemulah dia rumusnya mas. Iya. Dia Wah, bikin terus. itu Ini- berapa duit tuh? Berapa dapat duit tuh dia tuh kalau udah kayak gitu? Gila, Mas. Gede banget ya. 600 juta. Viewers akunnya 600 juta. Gila. Omsetnya udah puluhan M. Gila. Omset tokonya. Satu toko kalau dia punya banyak toko berapa? Iya. Aku gak mau kasih tau brandnya tapi nanti takutnya aku Iya. dimarahin. Iya. Dan salah satunya mas, toko ini orang yang ownernya itu ketemu aku saat dia belum punya sosmed. Wow. Jadi itu nggak ada yang nggak mungkin. Ketika dia bener-bener mau, bahkan aku cuman ngajarin dia, udah kau bikin akun harus begini, harus konsisten segala macam bla bla bla. Sekarang kayak gitu mas. Terus temanku, gila mas. Aku lihat ininya mas, bionya 600 juta. Katanya ini OTW 1 miliar penonton. Wow. Tapi itu kan satu rumus kan. Iya. Di balik kuantiti yang ngeselin di awal, ternyata lu dapetin algoritmenya. Sekarang dia setiap posting nggak ada yang di bawah 100.000 per postingannya, walaupun tetap 50 posting. Luar biasa. Mungkin habis itu dia sekarang udah nurunin jadi 15 posting doang. Tapi dia udah tahu mas. Iya. Gara-gara kuantiti yang dia lakuin, dia jadi tahu. Betul. Gitu. Nah kalau menurut mas sendiri, apa yang membuat seorang konten kreator itu gagal? Menarik sekali ya. Pertama, motivasi untuk konsistennya kurang. Itu yang paling sering saya lihat. Oke. Jadi nomor sudah satu ya. nomor satu tuh. Jadi sudah saya ajari nih. Awalnya membara kan. Mau coba deh upload satu konten. Terlepas ini viral atau nggak viral ya. Ada juga yang udah viral nih video pertamanya dia. Tapi tetap gak dapet tuh motivasinya. Jadi setelah upload 4 konten padahal viral nih. Stop. Ya udah mau gimana jadi konten kreator kalau kayak gini. Apalagi yang gak viral. Ada juga yang gak viral. Istilahnya nyerah ya, dia nyerah. Nyerah kah? Banyak alasan kah? Sibuk kah apa? Tapi kalau alasannya sibuk, kita lihat Pak Gibran aja wakil presiden kita bikin YouTube tuh. Tetap masih ada waktu untuk konten dia. Jadi harusnya nggak ada alasan sih seharusnya ya. Bener. Cuman ya itu paling banyak gagal karena tidak konsisten. Atau yang kedua mentalnya tuh gampang hancur. Misalnya tiba-tiba udah viral Karena tiba-tiba komen orang. atau tiba-tiba nggak viral nih, kena mental. Kayak aduh tiba-tiba rendah nih, malas buat lagi, nanti orang bilang viewsku rendah gini-gini, akhirnya nggak mau buat lagi. Tapi bener guys, angka itu berpengaruh loh buat mental. Pengaruh Ketika buat mental. kamu udah dapetin angka gede, abis itu angka selanjutnya gak gede itu berpengaruh. Ya, Bener-bener. tapi prinsip saya gini sih, Bang Atta. Ini menarik sekali, Bang. Bang Atta tahu Queen Elizabeth gak? Heeh. Ratu Inggris Iya, Ratu yang Inggris. sudah meninggal. Ya. Tahu nggak kapan dia meninggal, Bang? Masih ingat gak? Aduh, Sudah lupa kan? udah lupa. Nah, ini saya kasih tahu ya. Dia meninggal tahun 2022. Dan Queen Elizabeth ini itu tuh memerintah selama 70 tahun di Inggris. Ini tuh masa pemerintahan terlama lah sepanjang monarkinya Inggris ini. Dan karena dia menguasai satu negara, dia itu bisa dibilang orang terkaya melebihi 99,9% manusia di bumi. Karena kan Ratu Inggris nih. Iya, bebas ya duit negara Wah, duit dia gitu. iya, pokoknya udah orang terkaya, memerintah paling lama, penghargaan dia banyak sekali, achievementnya dia banyak sekali. Oke. Tapi pertanyaan saya, sekarang apakah ada orang yang masih bahas tentang Queen Elizabeth? Bahkan orang udah lupa kapan dia matinya. Padahal orang terhebat loh. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa ini, dan kebanyakan kita pasti ketika kita meninggal nggak mungkin lebih hebat daripada Queen Elizabeth pastinya kan. Bener. Jadi ngapain kita pikirin apa kata orang ketika orang yang paling hebat aja seperti Queen Elizabeth ujung-ujungnya begitu meninggal dilupakan sama orang kok. Jadi jangan sampai kita itu terlalu terfokus sama apa kata orang. Kemudian juga kita lihat viewsnya kita kecil, nanti kalau misalnya orang lihat likes kita kecil gini, mereka bilang apa? Nggak ada yang peduli dengan hidup kita. Ujung-ujungnya pun kalau kita meninggal, bahkan orang yang kamu pikirin peduli sama kamu belum tentu datang di pemakamanmu. Itu fakta sadisnya loh. Iya. Jadi keep going aja, hajar aja terus, upload aja terus. Itu kalau prinsip saya ya. Makanya ada quote katanya, orang nggak akan peduli sama kamu kalau nggak kamu itu kaya, ganteng atau cantik, ataupun kamu terkenal. Yang terakhir kalau kamu nggak meninggal katanya. Karena ini orang suka lupain kamu. Makanya kalau aku lihat mas, coba contoh Cristiano Ronaldo. Hujatannya kayak apa mas? Betul. Kemarin dia ngegolin lawan Al Hilal, tapi kan Al Nassrnya kalah. 3-1. Isinya apa mas? Hujatan. Betul. Inilah beban segala macam. Dari dia di MU mas sampai di Madrid, itu semua komennya nggak ada yang 100% dukung dia. Betul. Hujatannya mas udah sampai ke keluarganya, Iya. terus hujatan ke karirnya lah, pemain terbeban sepanjang sejarah lah apalah. Tapi kan dia keep going, dia jadi manusia dengan follower terbanyak. Dia salah satu goat sepanjang masa sepak bola. Betul. Bareng Lionel Messi, yang harus kita akui memang Lionel Messi salah
memang bisa dibilang terbaik. Iya, tapi masih di bawahnya Tapi- Ronaldo lah ya. Aku sebagai fans Ronaldo sih nggak bilang di bawahnya ya Mas. Kita sebagai fans Ronaldo sama lah Mas. Samain aja. Samain aja. Tapi di situ membuktikan dia kan keep going terus Mas. Iya, iya. Bahkan dia sampai diwawancara sama waktu dia masih muda dia wawancara sama media di Inggris. Ada dia, Anderson, Hmm. dan kalau nggak salah Ferdinand atau siapa gitu. Hmm. Apa siapa lah gitu ya. Hmm. Pemain asal Brazil. Ditanya nih sama wartawan. Nih dia belum sama-sama baru sign sama MU Mas, belum jadi punya kayak sekarang ribuan gol, punya Iya. Ballon d'Or udah di atas 5, udah segala belum ada. Ditanya sama temennya, menurut kamu best player in the world siapa sepanjang masa? GOAT. Si temennya Anderson jawab Pele apa Maradona gitu. Sampingnya juga kalau nggak salah siapa gitu, Pele atau Maradona. Terus Ronaldo ditanya, me. Teman-temannya kok tahu loh. Kamu masa kamu main terus sepanjang masa, aneh lu masih bocil gini. Tiba-tiba kan dia jadi Mas. Betul. Mentality ya. Mentality saat diomongin orang sampai temennya aja ngetawain dia Mas. Betul. Tapi karena dia itu nggak pernah peduli kata orang, even kata orang di sampingnya, kalau dia punya tujuannya gue akan jadi yang terbaik. Sekarang udah terjadi. Dialah Cristiano Ronaldo yang terbaik, salah satu atlet terbaik dalam sejarah dunia Mas. Betul. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kan Mas. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang mungkin. Jadi jangan dipeduliin gitu ya. Oke, lanjutin apa lagi tadi? Sama yang buat orang gagal itu, dua itu sih yang paling sering sih Bang. Dua itu Ya, ya. selama dua ini dia kuat, dia keep going, harusnya bisa sih. Gak ada yang gak Oke, mungkin. Jadi dua itu poin penting dicatat bareng-bareng guys. Dicatat bareng-bareng. Aku aja Mas, aku tuh punya kekurangan. Aku tuh nggak bisa banyak ngomong live sebenarnya Mas. Jadi aku tuh dulu kenapa milihnya jadi YouTuber, karena aku ngerasa aku nggak bakat acting, nggak bakat semuanya. Dan aku tuh kalau di YouTube ataupun di TikTok atau di IG, aku tuh bisa di-cut, Oh. bisa nge-cut sendiri Hmm. omongan-omonganku yang salah. Jadi aku suka belibet dari kecil Mas. Nggak pede ngomong di depan orang. Tapi itu karena dipaksakan terus Mas. Jadi apapun yang kalau kita mau lakuin ya bukan karena lu itu udah jago lu jago ngomong berarti lu bisa jadi kreator nih. Kayak gitu. Karena lu nggak jago ngomong terus lu mau belajar jago, dari situ karakter lu keluar menurutku gitu. Betul. Karena ada lo Mas kayak ada aku lihat kreator luar negeri kan, aku lagi lihat nih. Sekarang kan lagi eranya streamers Mas. Ya. Streamers ini kan lebih gila Mas. Mereka nggak di-cut sama sekali kan Betul. omongannya. Bahkan omongannya banyak salah, bisa blunder dan lain-lain. Aku suka salah satu dua anak yang deket sama Kai Cenat, namanya Tota sama Rakai. Iya. Kalau Mas lihat ya, Iya. Tota sama Rakai ini dia kayak bocil-bocil gitu Mas. Tota itu bahkan ngomong Inggris aja salah. Kalau di Indonesia, wah bahasa Inggris salah nih, orang bodoh nih. Pasti masa bahasa Inggrisnya salah, nggak pernah sekolah segala macam. Si Tota ini bahasa Inggrisnya aja salah Mas. Tapi ternyata karakternya di situ lahir. Bahkan dia viral karena dia ngomong you the best tuh you the best. Iya. You the best. Speak. Kadang-kadang ngomongnya I speak, you speak gitu. Gara-gara dia ngerasa kekurangannya itu, dia pede Mas. Itu jadi karakter dia. Bahkan dia sekarang udah di follow Neymar, di follow sama Vinicius Junior, ditonton sama semua pendukung Latin. Bahkan dia kemarin collabnya sama Snoop Dogg sama Arsa. Karena kekurangannya dia itu yang dia pede Mas. Iya. Jadi menurutku tuh aku ketemu satu rumus lagi di sosial media. Dulu aku pikir karena sosial media ini bisa edit, ternyata live pun kalau kamu itu emang ciri khas kamu, kamu terus ngelakuin itu, kamu jadi juga Mas. Betul. Live stream itu menurutku kasta tertinggi di dalam perkontenan. Jadi Sekarang ya. Jadi Dulu enggak Mas. Dulu enggak ya? Dulu enggak. Oh, sekarang iya. Sekarang iya. Jadi misalnya paling bawah itu, sorry nih ya, paling bawah misalnya artis-artis dan selebriti. Itu mungkin yang jarang ngepost, kali ngepost cuman foto. Jadi personal brandingnya nggak keluar. Oke. Terus kemudian di atasnya, ini kita strata konten kreator kita ngomongnya ya. Paling Iya. bawah itu artis dan selebriti. Di atasnya itu adalah short form konten, kayak misalnya TikTokers, YouTube Short. Itu kan soalnya dia cuma uploadnya 1 menit. Jadi kurang engage dengan joget-joget, apalagi kayak gitu. Cuman kalau yang short form content creator juga kurang engage dengan penonton karena durasinya terlalu pendek. Jadi cuma lewat-lewat doang, gampang dilupakan. Atasnya lagi YouTuber, video panjang kayak podcaster. Ini lumayan nih karena orang sekali nonton sejam. Lama nih. Jadi Ingat nih muka-mukanya. Ingat pasti sejam. Baru paling atas live streamer karena itu bisa sampai 3 jam, 4 jam dan dia no cut. Jadi genuinnya keluar, Betul. karakternya keluar banget. Jadi ini tuh era baru dari vlogger Mas. Iya, betul. Live streamer nih ya kayak dulu misalnya dulu kan Esospeed
Sekarang kan Sosmed kan live stream jalan-jalanan. Dulu kan di zamannya ya Logan Paul, KSI, tapi Ya. mereka ngevlog. Iya, betul, betul. Terus Jake Paul. Dulu kan belum ada streamer kayak sekarang nih. Mungkin alatnya juga belum kayak sekarang ada streamer bisa konekin sinyal di jalan Ya, segala ya. macam. Fiturnya bahkan belum ada juga paling Iya, dulu. dulu Iya. fiturnya juga di YouTube belum ada Iya, iya. fitur live. Iya, iya. Ya era-era aku lah Mas lu. Iya, 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 iya. Ngevlog mana-mana. Itu rame banget juga Mas. Iya, iya. Itu pasti keluar banget personal brandingnya. Keluar. Pasti itu, Tapi Kak, sekarang emang eranya streamer. Jadi orang tuh makin kesini pengen ngelihat autentiknya Mas. Betul. Bang Atta nggak mau coba live stream? Pernah kan sekali waktu itu coba live stream kena hujat tuh. Ikutin iShowsmith nih gituin kan? Iya, karena waktu itu tim kreatifku bilang, Bang gimana caranya kamu jadi sehari jadi iShowspeed? Oh, oke. Jadi gimana kamu jadi sehari jadi iShowspeed? Memang konsepnya gitu. Konsepnya gitu, Iya, iya, konsepnya kan one day gimana caranya sehari jadi iShowspeed? Iya, iya, iya. Capek nggak? Karena Iya. aku pikir itu capek Mas. Oh, Jadi streamer tuh menurutku cuma yang capek loh. iya, iya. Kamu harus mikirin konsepnya semua freestyle. Sama kayak ngevlog tapi nggak bisa diedit. Iya, iya, iya. Lebih parah Mas. Betul. Kalau vlog kan semuanya juga bisa freestyle. Jadi emang apa aja yang ngelakuin di jalan. Iya, iya, Di iya. konsep juga sama. Maksudnya enggak terkonsep yang ada skripnya atau apa enggak. Cuma taunya kamu bakal ke situ kira-kira nanti. Nah, di situnya freestyle tuh. Iya, iya, iya. Tapi kan pas di apa? Di jalannya misalnya ada yang salah kita bisa cut. Kalau streaming Betul. nggak bisa Mas. Betul, betul. Sekali blunder udah di klip orang blunder udah. Blunder. Iya, iya, iya. Tapi ya nggak apa-apa. Waktu itu aku ngerasa kayak belum nih kayaknya. Tapi penasaran sih Mas. penasaran ya? Penasaran. Mas nggak mau nyoba? Aku belum, karena aku kan ranahnya edukator ya. Jadi kalau Oh. edukator itu mungkin lebih ke banyak monolog-monolog durasi 30 menit tapi benar-benar sampai papan tulis aku ajarin. Mungkin 2026 ini makanya aku akan mengarah ke sana. Akan banyak Streaming. bukan YouTube panjang durasi 30 menit tapi ngajarin orang. Jadi mungkin podcastku akan aku kurangin. Akan aku switch ke edukasi yang literally kayak 30 menit. Aku ajarin struktur hasilin uang, lebih ke bisnisnya. Nanti itu bisa di clipping-clipping juga. Tapi kan ada Mas sekarang live streaming yang ngajar-ngajarin gitu. Ada, tapi menurutku personal brandingku belum sekuat itu sampai orang mau nontonin aku live untuk ngajar Iya, orang. iya, iya. Karena kan yang mau belajar kan dikit kan. Jadi kita Bener, start bener, dari bener, YouTube bener, panjang bener, dulu. Mungkin 2028, 2029 nggak tahu. Siapa tahu bisa ya, why not sih? Aku kan dulu bikin vlog sama bikin ada yang ngajar-ngajarin Mas. Yang ngajar-ngajarin ini view-nya drop. Iya. Iya. Karena memang orang gak suka belajar. benar-benar. Makanya kadang-kadang aku juga bikin grebek sama nitok, tapi bikin juga daging tok. Nih ya, Kan daging tok, daging tok terserah lu mau belajar atau enggak, tapi betul. at least yang mau belajar ada Ada marketnya. marketnya. Betul, betul, betul. Menurut Mas, apa yang jadi salahnya seorang kreator ketika dia udah bikin konten, viewersnya udah bagus, tapi dia nggak dapat brand deals? Oke. Karena pertama niche-nya itu terlalu luas. Niche itu kayak kategorinya terlalu luas. Dia kadang misalnya dia masuk ke konten entertainment misalnya nih. Entertainment kan dalam situ ada prank, ada traveling bisa aku masukkan ke dalam entertainment juga sih. Ada misalnya challenge, ya kan? Itu semua entertainment. Nah, ketika dia lompat-lompat niche atau dia ganti-ganti terus, akhirnya personal brandingnya nggak keluar. Brand pun mau masuk bingung. Misal, Kemana? ada brand makanan nih. Mm-mm. Pasti brand makanan kalau mau endorse, mendingan endorse langsung food vloggernya dong, ketimbang endorse si orang yang nggak jelas ini kontennya apa. Oh, oke. Nah, jadi menurutku untuk bisa dapat brand deals itu benar-benar harus bisa difokuskan kepada satu lini. Jadi brand yang mau masuk ke kamu juga jelas banget. Contoh kayak misalnya aku sekarang lebih banyak ke bisnis misalnya, bahas bisnis. Otomatis brand-brand yang masuk itu bisa perbankan, bisa asuransi, bisa broker saham misalnya. Kayak gitu-gitu masuk karena jelas nih targetnya. Sedangkan kalau aku masih pakai konten lamaku yang reaction lah, semua aku buat pasti akan menurun. Dan aku memang lihat trennya sekarang nih Bang, untuk brand deals itu sudah sangat-sangat parah loh. Ini kita mengalami penurunan brand deals yang luar biasa di menjelang tahun-tahun yang akan datang. Dan ini sudah saya sampaikan sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Saya di podcast orang saya bilang sebentar lagi konten kreator yang hanya mengandalkan endorse akan mati semua. Karena brand akan makin pintar bikin konten. Daripada dia bayar mahal ke konten kreator, mendingan dia hire tim sendiri, bangun tim sendiri, dia belajar kayak tadi yang upload 50 setiap hari, bisa sendiri, FYP sendiri, ngapain bayar mahal kan. Benar. Nah, makanya sekarang yang dapat brand deals atau endorsement itu hanya orang-orang yang konten kreator atas nih, yang masih top of mind. Kayak misalnya di entertainment ada Juan dan If misalnya, ada siapa lagi, misalnya kayak Om Ded, misalnya Bang Atta mungkin, atau beberapa yang masih terkenal, itu doang yang dapat endorse. Atau
yang bawah banget. Nano sama mikro lagi rame-ramenya juga karena murah. Jadi kalau middle ini mati lah ya. Middle mati. Jadi yang posisinya di middle sekarang, banyak banget temanku yang cerita, "Sam, kenapa gini aku ya?" Aku bilang karena aku udah bilang. Jadi mau nggak mau, fokusmu sekarang jangan hanya kejar viewers dan followers untuk dapat endorse, tapi bagaimana di setiap video yang kamu upload itu harus bisa menghasilkan uang. Dengan cara mungkin kamu punya bisnis sendiri, kamu dapat data, kamu jualin misalnya jasamu kah, kamu jualin produkmu, kan banyak cara untuk dapetin uang lewat sosmed, bukan hanya endorsement saja. Karena memang tiap hari lahir ribuan konten kreator ya. Betul, Jadi betul. emang saingannya semakin banyak. Kalau Nano, karena Nano sekarang banyak dipakai buat ngebuzzer ya. Ya, Ngeblasting lah ya, bukan buzzer negatif ya. betul betul. Kan bisa buzzer brand, misalnya brand kecantikan dia butuh dipakai banyak kreator walaupun kecil-kecil tapi banyak jadinya trending gitu kan. Betul. Kalau yang atas ya karena dia ngambil ikonnya ataupun boom efeknya dan Betul. lain-lain. Tapi kalau middle emang bahaya. Betul. Kemarin aja aku sempat bikin statement konten kreator middle akan kalah kalau dia nggak ada niche-nya tadi ya, dia akan kalah sama Clipper, Mas. Iya. Clipper sekarang ini banyak duit. Clipper banyak Banyak duit. duit Clipper. Karena Clipper cat dia bisa masuk di mana aja kan. Betul. Terus orang juga lebih percaya nih buat ngasih duitnya, oh dia bisa ngasilin viewer sekian. Jadi orang mastiin banget kan viewersnya berapa. Tapi tren ini cepat sekali berubah ya Bang ya. Clipper ini Iya. baru muncul di setahun terakhir ini kan. Baru setahun Sebelumnya nggak ada Clipper kan. Gak ada. Pertama kali yang mulai klip itu kan dari Andrew Tate sebenarnya. Andrew Tate, terus mungkin aku lihat Kai Cenat ya. Iya ya, awal-awal kan. Kai Cenat, kreator-kreator luar sih, Mr. Beast. Mereka tuh yang Betul, tiba-tiba sekarang Clipper di Indonesia masuk. Gak tahu nih tren 2 tahun lagi bakal jadi apa, kita gak tahu kan. Tiba-tiba inilah dunia terlalu berputar ya. kuncinya adaptasi yang cepat. Betul. Kalau terlalu idealis dengan apa yang kita punya, pasti ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta. Karena keretanya ini stasiunnya setiap masuk stasiun beda lagi keluar. Betul. Penontonnya udah beda lagi. Tapi menurut Mas, kenapa ada orang yang nggak bisa adaptasi sama perpindahan zaman? Nah itu entah mungkin circle-nya terlalu kecil yang akhirnya dia nggak bisa mendapatkan informasi. Karena kan sekarang yang paling mahal sebenarnya ilmu sama informasi Bang. Kalau misalnya circle dia adalah orang-orang yang ngasih banyak informasi baru ke dia, pasti dia akan cepat beradaptasi juga gitu loh. Atau mungkin memang dari sananya udah batu aja gitu, udah mental block aja, dikasih tahu A, enggak, paling benar selalu B. Dan itu enggak dikit loh orang yang seperti itu Bang. Banyak orang yang nanya ke saya nih, "Sam, saya butuh masukan gini nih." Pasti kasih tahu, enggak pernah dengar juga. Ujung-ujungnya juga enggak mungkin. Ya ngapain lu nanya kalau misalnya ujung-ujungnya gue udah kasih tahu lu enggak mau dengerin gitu kan. Jadi dua hal itu sih paling. Enggak dapat informasi dan memang mental block, dia enggak mau ikutin, ya udah. Mental block ini bahaya ya. Bahaya banget mental block. Istilahnya dia sama siapa aja dianggap dia lebih pinter atau dia nggak bisa belajar sama orang. Itu gitu. dia. Luar biasa. Memang itu salah satu prinsip yang aku sama nih kalau ini. Karena nggak boleh mental block. Aku tuh selalu bilang, wah nggak boleh mental block. Siapa aja belajar. Mau lebih muda, mau junior, siapa aja kita belajar. Sama siapa aja open kolaborasi. Karena kita nggak tahu ilmu mereka beda, ilmu kita beda. Kita bisa bertukar informasi dan lain-lain. Nah kan kalau aku lihat Mas Samuel Kres ini kan juga bukan hanya bisnis jualan di kelas influencer, tapi juga salah satu investor katanya. Iya. Asik. Iya. Salah satu trader. Bukan trader, lebih ke invest sih. Iya. Investor di kripto, Betul. invest juga di saham-saham gitu ya. Bisnis juga sekarang lagi banyak yang saya Oke. investin juga. Katanya Mas kemarin sempat rugi juga. Iya, di kripto saya ruginya. Kalau saham waktu itu momentum masuknya tepat 2020 tuh, masuknya lagi jatuh semua, ngepump ke atas, ngejual, untung semua tuh kalau saham. Oke. Nah kalau kripto ini mungkin karena kesalahan saya juga ya, yang pengen cepet kaya, serakah. Oh Mas Ya. juga sama ya, pengen cepet kaya juga ya? Sama kan anak muda nih, jiwanya panas, ya kan gampang FOMO lah. All in. All ya? in. Tapi justru gara-gara itu kita belajar Oke. bahwa hidup ini memang lebih baik fokus pada satu hal yang kita kuasain, tapi kita hajar, kita lakukan 10 kali lipat effort di sana daripada teman A sukses di industri A, kita ikut. Nanti ada yang bilang, ikut ke B, kita ikut lagi. Lama-lama nggak ada yang jadi nih. Dan waktu itu kesalahannya adalah saya terlalu mau cepet kaya. Akhirnya saya masuk ke koin-koin sembarang-sembarang waktu itu. Akhirnya rugi sampai miliaran juga ruginya di kripto. Miliaran. Ya, dari satu koin saya rugi 800 juta, satu koin aja. Tapi kalau total miliar. Masuk berapa itu Mas? Waktu itu yang di koin satu ini Satu ya, ini. 1,6 M.
Tapi Heeh. bukan dari awal jebret 1,6 M ya. Waktu itu kayak masuk awalnya mungkin cuma 50 juta. Awal Lama 50 juta. awalnya, lama-lama dia turun. Bagus nih harga, masuk lagi 300, 350. Turun lagi nih, masuk lagi. Nah, mungkin nambah. Begitu dia makin Oh, turun, turun makin masuk iya, karena malah. percaya bakal naik. Ternyata Oh, kepercayaan fana ini ya. Bahaya juga ya. ternyata makin turun Serok gitu ya. serok lagi. Udah diserok terus tuh, beli lah. Kok makin turun udahlah cut loss. Jadi waktu itu total udah masuk 1,6 M. Stopnya di pas duit saya tinggal 800 juta. Jadi udah rugi 800 juta. 800. Tapi kalau saya nggak Nggak cut off. nggak cut loss, wah tinggal 50 juta kali duit saya Oh sekarang. my God. Apa 20. Iya. Gila. Gitu. Tapi aku tuh tipikal orang, kalau orang lagi suruh, ini lagi turun nih serok, aku tuh nggak mau serok. Iya, bahaya itu justru. Karena aku ngerasa gini, oh kayaknya nih bukan bidang yang gua kuasain banget, jadi gua nggak mau serok nih. Betul. Gue cari yang ijo-ijo aja. Tapi nggak mau ngambil di pucuk juga. Iya. Iya. Pokoknya prinsipku sekarang sih Bang, apapun yang ada di tanganku sekarang Heeh. itu yang saya pengen fokusin. Dan ini juga termasuk salah satu resolusiku di 2026, Oke. yaitu nggak boleh FOMO dan nggak boleh mau cepet kaya, nggak boleh serakah gitu loh. Jadi cepat terserah. kaya ini bahaya ya. Bahaya, justru malah menghancurkan orang. Iya. Makanya saya selalu bilang sama viewer saya juga ya, saya bilang gini, jangan pernah bangun bisnis di momen kamu lagi butuh uang. Karena kalau kamu bangun bisnis di momen kamu lagi butuh uang, berarti kan kamu akan membangun bisnis yang akan menghalalkan segala cara untuk kamu dapat uang kan. Berarti isi value core bisnismu tuh jadi nggak ada. Kamu bisa nipu nantinya. Misal nih, kamu lagi mau bayar utang nih ke orang, kamu bangun bisnis, pasti bisnismu ujung-ujungnya iming-iming orang atau gimana. Pokoknya otakmu kan gimana biar cepat nih bisnis dapat duit untuk tutupin utangku kan. Tapi Itu berbahaya itu. Tapi kalau dia lagi butuh uang, jadi dia harus ngapain? Nah, Kalau makanya bikin bisnis nggak boleh. Makanya bisnis itu kamu harus lakukan ketika kamu sudah punya uang, sudah punya value, sudah punya modal untuk memang diputarin. Kalau kamu nggak punya uang, jangan buat bisnis. Cara dapetin uang kan banyak, bukan cuma lewat bisnis. Bisa lewat misalnya ngonten, bisa lewat misalnya freelance, jual jasa dulu. Nah, bisnis kan different level gitu loh. Di dalam bisnis itu banyak sekali komponen-komponennya, bukan hanya sekedar dagang istilahnya kan. Ada financial, ada marketing di sana, ada operasional, ada people skill, banyak sekali komponennya. Tidak segampang yang kamu pikirkan. Dan menurut data pun ya kebanyakan bisnis yang sukses itu ketika sudah bisnis yang ke-7 kan. Berarti bisnis 1 sampai 6 kan dia bangkrut. Jadi kita harus siap dulu bangkrut di 1 sampai 6. Harusnya bisnis itu gak segampang itu. Jadi pebisnis itu bukan berarti kamu lihat itu segampang itu loh. Jadi ada prinsip guys, ini bisa diklip ya. Iya. Kalau kamu mau jadi pengusaha, mau jadi pebisnis, efek sampingnya kaya. Jadi jangan dibalik, efek sampingnya rugi mas, jangan. Efek sampingnya itu kaya, karena kemungkinan besarnya tuh rugi dulu. Betul. Nanti nggak tahu di bisnis keberapa baru Betul. untung. Jadi Bang Atta, bisnis pertamanya yang berhasil, bisnis yang keberapa Bang? banyak banget aku gagalnya. Nah. Aku tuh dulu nyari bisnisnya nggak modal dulu. Jadi Oh. jadi apa namanya, kayak makelar. Ya. Makelar dulu, jual-jualin barang orang. Barang sampai aku tuh numpukin di rumah barang-barangnya. Jualin lewat Kaskus, Iya. Facebook. Nah itu, ada modal dikit, cobalah. Oh dulu ada zaman franchise kan. Iya. Jagung bakar lah, rugi. Coba lagi martabak manis lah, yang kecil-kecil di gerobakan. Iya. Rugi, udah rugi terus aja. Habis itu ya udah balik lagi aku jadi makelar lagi deh, makelar mobil lagi, ngumpulin duit lagi, jualin mobil orang. Karena aku punya kemampuan nih di sosmed, ternyata bisa laku nih. Sedangkan pada saat itu semua makelar masih pakai pos kota, pakai koran, iklan yang di model 300.000, ntar dia ada kolom jual mobil, bisa lihat gitu kan zaman dulu nih. Iya. Nah dulu aku di sosmed, wah laku. Habis itu ketemu lagi ada karena bapakku ikut kerja sama salah satu tempat handphone, boleh nggak aku ngejualin handphone Cina ini, jualin sampai buka booth kecil di Lebak Bulus, aku jaga di situ. Nah dari situ nanti bikin tiba-tiba 6 bulannya untung, habis itu 2 bulan berikutnya rungkat, udah cari lagi gitu terus aja mas, terus. Iya, si influencer ini bisnis ke-6ku. Jadi 1 sampai 5 bangkrut semua. Saya pernah bikin tim e-sport, Mobile Legend dan PUBG Mobile, bangkrut, gak dapat sponsor, tim juga kita lombakan juga kalah. 6 bulan doang bertahan, gak mampu bayar gaji, udah sewain gaming house, mereka tinggal di sana, ada coachnya, ada siapanya. Oh mas sempet juga? Sempet. Aku juga e-sport bangkrut.
Padahal timku waktu itu untuk PUBG Mobile untuk yang ladies ya, itu sudah selevel Asia Tenggara. Namanya Persival Esport dulu. Tapi kan emang e-sport gitu kayaknya yang di MPL sekarang nggak semuanya untung juga, Mas. Bakar-bakar duit ya. Makanya tuker-tuker pemilik terus, collab Iya, sama ini, collab bener. sama ini, susah sih, Mas. Betul. Emang dunia perolahragaan itu sulit. Iya. Apalagi tadi masuk di era brand itu sulit Betul. endorse, sulit ngesponsorin sesuatu. Betul. Kalau nggak punya value tertentu, susah, bener-bener. Jadi rugi. Emang pokoknya banyak lah, Mas, ruginya. Rugi semua. Sampailah hari ini titik ada AHA baru bisa untung tuh, Mas. AHA. Jadi mercusuarnya sih di AHA. Iya. Ketemu nama AHA ini, brand AHA ini yang jadi payungku sampai hari ini, bisa menaungi banyak, bisa punya banyak cabang bisnis di bawahnya. Ini semua dari AHA ini sih. Luar biasa. Bikin pertama kali PT AHA gitu. AHA Indonesia Berkarya, AHA Indonesia Milenial, AHA gitu, Mas. Jadi aku lama-lama memperbesar AHA ini, barulah jadi ada bakery, ada AP, Iya. ada perusahaan jilbab apa gitu. Iya. Pokoknya awalnya gitu, Mas. Tapi awalnya rugi terus. Nggak tahu nih kapan untungnya. Mercusuarnya di baju. Nah, baju untung, AHA-nya berkembang. Iya. Tapi waktu udah berkembang, bajunya bisa habis tuh tutup. Tapi Iya. AHA yang lainnya berjalan. Nggak ada lah pokoknya bisnis itu yang Betul. lu bakal long term nih, seumur hidup lu bakal sukses. Iya. Makanya kita harus pinter-pinter juga nih dari bisnis mana aja. Adaptasi. Balik lagi tuh omongan kita Betul. tadi. Adaptasi. Betul. Kalau Mas ada nggak kunci buat anak-anak yang di luar sana? Oke, kalau kamu mau sukses, kamu harus ngelakuin 5 tips ini gitu. Kebanyakan 5 ya. Kebanyakan. Gini aja deh. Saya akan persimpel aja nih, Bang. Jadi untuk menjadi sukses itu harus ada drive atau dorongan di dalam diri Oke. masing-masing. Betul kan? Drive, betul. Drive, motivasi. Untuk menciptakan dorongan ini atau drive kerja keras ini untuk bisa sukses, itu hanya berasal dari 2 hal. Oke. Pertama, keinginan yang sangat kuat untuk mencapai titik tertentu atau mencapai reward yang besar. Misalnya tiba-tiba dia pengen punya istana nih dalam 5 tahun. Harganya misalnya 100M. Pastilah dia akan kerja keras untuk mendapatkan 100M itu kan, karena mau buat istana. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dari rasa sakit. Dan kebanyakan orang itu punya dorongan yang kuat untuk kerja keras sampai bisa sukses tuh karena yang kedua ini, rasa sakit itu. Dia udah sakit banget hidup miskin, dia sakit banget dikata-katain sama teman, kamu gak bisa sukses, kamu gak bisa ini. Akhirnya itu yang mendorong dia untuk mau kerja keras dan mau buktikan kepada semua orang kalau dia bisa sukses. Jadi untuk anak muda di luar sana yang masih belum punya dorongan atau drive itu, coba selidiki di dalam dirimu sendiri. Kamu udah punya 2 hal ini gak? Kamu udah punya keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, atau kamu sedang mengalami rasa sakit atau enggak? Kalau kamu masih belum termotivasi untuk kerja keras untuk sukses, berarti rasa sakitmu tuh kurang sakit. Atau keinginanmu untuk mendapatkan sesuatu kurang kuat. Nah, setelah 2 ini kamu punya, kamu udah punya drive-nya. Aku rasa ketika orang udah punya drive, apapun pasti udah jalan. Itulah yang mungkin tadi kita udah bahas di belakang layar, work ethic. Ketika orang udah lapar, udah punya motivasi itu, udah punya drive itu, semuanya akan dihajar, akan dikerjain, konsisten, yang terbaik diberikan, mau nggak tidur nggak apa-apa, sukses akhirnya. Betul. Ini seru. Tadi kita bahas di belakang layar ya. Work ethic akan membuat kamu sukses, attitude akan membuat kamu melampauinya. Jadi work ethic sama attitude bersamaan, guys. Tapi tadi aku bilang juga ada orang punya attitude tapi gak punya work ethic. Ya gitu-gitu aja. Jadi gitu aja. Iya. Tapi ada orang punya work ethic gak punya attitude, pasti banyak masalahnya gitu. Jadi Iya. work ethic sama attitude itu penting buat kita sukses. Oke, Mas, mungkin ini kita udah masuk ke akhir. Oke. Terima kasih banyak. Biasanya di akhir Mas boleh bertanya nih, Oke. apa yang pengen ditanyain kepada saya, yang kadang-kadang memang saya juga berat juga jawabannya, karena biasanya tamu-tamu saya ini karena pinter-pinter jadi pertanyaannya bagus-bagus. Saya ada 1000 pertanyaan, gimana nih, Bang? Aduh, jangan. Jangan, harus 1000 Nanti jangan. itu kalau kita ke podcast Mas lagi aja. Di podcast khusus aja, soalnya udah 52 menit. Oke. Pertanyaan pertama mungkin yang saya penasaran Oke. sih. Kan Bang Atta ini pernah bangun punya lah, bukan bangun lagi ya, Oke. punya tim bola. Sekarang juga mungkin ada tim futsalnya, dulu sempat pendekar, Oke. mendatangkan sampai Ricardinho ya dari Brazil, pemain-pemain internasional luar biasa. Untung gak sih sebenarnya buat kayak gitu tuh? Bisa dibilang kalau kita pengen punya tim bola atau tim futsal, drive pertamanya kita masuk tuh harus karena kita cinta olahraganya, Oh, jadi bukan cinta uangnya ya? bukan cinta uangnya. Oke, Karena oke. kalau kamu cinta uangnya, dari awal saya bilang pergi deh dari situ.
Tapi kalau kamu cinta olahraganya, Heeh. itulah yang sekarang terjadi di banyak tim-tim bola yang sukses, tim-tim bola mau di Indonesia mau di luar, Heeh. itu terbangun berjalan karena cinta olahraganya. Tapi sekarang pertanyaannya masih untungkah atau tetap bakar duit terus nih untuk tim bolanya? Aku bisa bilang 80% semuanya sih bakar duit Sampai sekarang? sampai sekarang, kebanyakan. Maksudnya 80% tim bola di luar sana? Menurutku di Indonesia iya. Menurutku mungkin Oh. Persija aja yang lumayan untung menurutku ya. Wow. Tapi mereka juga drive-nya pasti waktu main ataupun waktu bikin tim Persib sama Persija bukan gara-gara kita mau dapetin duit banyak nih dari Persib, enggak. Pasti Memang aku udah yakin mentalitasnya siap bakar mentalnya ya. mereka, gue datang ke sini karena gue cinta bola dan kita lihat ya pendukung Persija itu fanatiknya kayak apa. Iya, Mereka ya. juga fans-fansnya kan di situ nonton tiap minggu, Iya. bukan mau ngasilin duit mas. Mereka itu datang ke situ karena cintanya mereka untuk tim mereka. Iya. Bagaimana membawa nama Bandung, Iya. bawa kebanggaan Jabar biru, yang dari Jakarta bawa oren. Itu fans-fans kan datang kan sampai ada yang katanya jual rice cooker, jual. Itu aku denger loh ceritanya. Iya. Sampai naik gerobak, naik mobil bak terbuka, naik bus. Iya. Itu datangnya karena apa mas? Karena cinta mas. Iya. Jadi kalau ownernya pun ketika kamu bisnis bola harus mulainya karena cinta dulu. Gak dapet cintanya udah kamu akan udah gak bisa, emang gak akan bisa. Itu karena bukan bisnis yang kayak kita usaha restoran atau usaha jasa atau bikin kelas atau bikin roti, bikin baju yang oke ada hitungannya OPEX sekian. Itu nggak segampang itu, apalagi tim bola ya. Aku yakin pun di luar kan banyak tim-tim besar kayak katanya Barca sama MU aja debtnya gede banget mas. Hutangnya tertinggi loh Barca itu sampai katanya ngebayarnya aja sekarang harus jual ke Arab lah inilah. Itu kita dengar beritanya. MU walaupun termasuk tim terkaya di dunia nomor 2 apa nomor 3 gitu setelah Madrid. Tapi hutangnya juga termasuk yang terbanyak. Tapi nggak pengen jadi presiden klub bola luar negeri gitu kayak Pak Erik gitu, presiden Inter. Gantiin Florentino Perez lah. Kalau dari cintanya sih udah dapat mas. Oh, cintanya Udah dapat. Tapi untuk ngebakar duit ke situ belum dapat tuh mas. Ini Pak Erik aja kayaknya 2 musim aja deh mas. iya. Iya nggak sih? Iya. Kalau bertahan kayaknya 10 tahun kayaknya mungkin agak pusing juga mas itu. Iya. Aku yakin sih untuk kecuali kita contoh ya amin ya ini kan doa semua omongan tuh kan doa manifest. Kalau misalnya Mas Samuel udah punya sehari penghasilan 5M sampai 50M lah. Sehari. Oke. Boleh lah Mas coba-coba tuh. Maksudnya persiapannya harus kayak gitu Mas. Gak bisa nih ujuk-ujuk datang saya mau jadi presiden, gak bisa. Iya, gak bisa ya. Persiapin dulu Mas. Itu juga mungkin Mas belum dapat Madrid ya. Cari dulu Mas tim Italia, tim Spanyol yang bawah-bawah. Atau kayak Girona. Girona. Ataupun kayak ownernya Jarum kan bisa ngebajuin Como. Iya. Dari Liga 3 dia beli Liga 4 apa Liga 3 ya? Iya. Dia beli Como, Liga 4 ke Liga 3, Liga 3 ke Liga 2, Liga 2 sekarang ke Serie A kan, Liga 1-nya kan. Betul. Sekarang bahkan dia ada di top 7 Mas. Kemungkinan masuk ke Europe. Itu keren juga loh Jarum tuh. Dari Indonesia loh Mas. Tapi kan walaupun sekaya Jarum tuh Mas yang udah top 2 Indonesia, dia nggak langsung Real Madrid Mas. Jadi kalau Mas belum sekaya Jarum, tiba-tiba mau jadi Madrid sih, aku bilang good luck. Tapi it's okay loh Mas, kan itu mimpi. Iya, betul. Gak ada yang gak mungkin. Gak apa-apa saya 0,00001% juga gak apa-apa. Kalau ada peluangnya boleh Mas kita bisa. Itu seru ya, bisa dapetin Seru nih. 0,00. Pecat Sabi tuh gantiin Arbeloa langsung. Aku sayang sih Mas, Sabi itu bagus Iya, loh. sayang ya. Sabi itu win rate-nya juga sebenarnya masih banyak banget loh. Kita lama-lama jadi podcastnya Coach Justin nih di sini. Iya. Karena bro fans Madrid juga ya? Fans Madrid dari 2009, dari pas Wah. Ronaldo itu sama Sama. Kakak sama Aku Ozil. Aku juga dari 2009. Karena dari pas 2000 sebelum 2009 aku Milanisti. Oh, oke. 2009 Ronaldo masuk. Karena waktu dukung Milan dikalahin mulu sama Barca. Jadi dukung tim apa yang bisa ngalahin Barca. Terus aku lihat kok nggak ada yang bisa ngalahin. Kan Barca waktu itu lagi gila-gilaan Mas. Iya. Cuman aku lihat karena sering berharap Madrid ngalahin Barca walaupun kalah terus waktu itu. Tapi akhirnya kan bisa. Akhirnya bisa. Dari situ aku ngefans sama Madrid sampai hari ini. Waktu itu masih Inzaghi ya strikernya AC Milan. Inzaghi, terus 2009. masih zamannya Dida kipernya. Dida, Gattuso, Ya. Ambrosini, Andrea Pirlo. Iya. Terus sebelah kirinya itu Ronaldinho.
Oh iya ya. Ronaldinho sempat habis dari Barca. Pindah Saya dia. Kakak kan sempat sebelum pindah ke sana, besok Kakak balik lagi kan. Iya iya iya. Terus era-era kejayaannya ya Ibrahimovic masuk. Hmm. Terus ada Robinho gitu-gitulah. Kemarin foto sama kakak ya? Iya. Iya seneng dong. banget. Foto sama Sama Neymar juga Neymar ya. juga. Aduh. Mas suka bola juga ya? Suka bola juga. Masalahnya penendang penaltinya berhasil kakak. Iya, lawan sama aku nih. Bilang, kakak mata lintar. Udahlah kakak aja yang mas. Kapan main bola dong mas? Main bola nggak? Main tapi gak jago-jago, jadi udahlah mundur aja lah. Dulu sempat latihan sama Coach Dendi. Oh latihan? Latihan sama Coach Dendi private. Tanya Coach Dendi nanti. Dendi itu yang tahu kan? Dendi Hair. Dendi ya. Dia juga lagi mau jual kelas bola tuh. Bener, itu konsultasi sama aku tuh. Jadi waktu sambil latihan tuh dia tanya, Sam, aku gimana cara menghasilkan uang ya? Ya udah aku breakdown cara-cara dia bisa melakukan rute apa aja. Jadi sambil latihan bola sambil konsultasi bisnis. Mas investasi juga di dia? Gak invest. Oh, Gak enggak. invest. Cuma pengen sih, nanti deh aku bahas sama dia deh. Waktu itu sempet tuh latihan 3 kali 4 kali private shooting, dribbling apa. Cuman bola emang mungkin pasarnya nggak segede kelas kripto investasi atau Iya. kelas influencer ya nggak sih? Iya iya, tapi ada peluang dia kan jual sepatu juga. Iya. Apa Berapa gitu. juta mas? Apanya? Kalau kelasnya kemungkinan bola kalau dijual. Pasti mainnya kuantitas. Iya kan. Jadi jualannya mungkin 300.000, 200.000. Iya. Tapi benar. kuantitas kan. Karena kalau Fans bola mah gede banget. gede, Marketnya wah jauh lebih gede daripada Jauh. kripto. number one. Number This is one. number one sport in the world. Bisa, pasti bisa. Bisa. Mainnya quantity, harus main murah juga kan. Oke, terima kasih banyak. Tadi ada satu lagi ya pertanyaannya? Ada satu Oh lagi. iya, ada satu lagi. Atau Oke. 1.000 lagi boleh? Jangan, Oh, jangan. satu jangan, lagi terakhir ya. Mas. Iya. Terakhir ya. Jadi gini, Bang, karena aku tadi pas pertama kali nyampe di kantor bawah, aku kaget. Wih, gede banget nih kantor, ada lapangan pedal lagi di sini. Ada baju-baju mah. Jadi aku kan masih mau belajar dari Bang Atta, gimana bisa mencapai kesuksesan Bang Atta nih. Apa satu momen yang Bang Atta lakukan di hidup Bang Atta nih? Entah itu investasi ke bisnis, investasi ke apapun itulah ya, yang Bang Atta lakukan sampai tiba-tiba wus gitu ke atas. Investasi ya. Mungkin investasi menurutku yang paling berharga dari diriku adalah investasi ke diriku sendiri. Nah, gimana itu? Investasi diriku sendiri ya dengan kita belajar sama orang lain. Karena dulu kan buat berinvest duit kan mungkin belum ada duitnya segitunya. Tapi dengan investasi diri kayak kita mengorbankan waktu untuk belajar. Sampai dulu tuh kan kalau kita mau belajar ngedit, biar lebih dalam editannya atau biar lebih dalam pengetahuannya, kita kan dulu masih beli buku tuh. Google dulu belum sebanyak itu informasinya. Nah gimana caranya cari buku yang bagus tapi nggak mahal? Pergilah dulu ke mana? Ke Blok M ada jualan buku-buku bekas. Kemana? Cari tuh buku. Belajar, ngedit gini. Sampai bisa bikin buku Gen Halilintar yang viral itu, kesebelasan Gen Halilintar. Sampai Terjual berapa itu, Bang? gila sih mas, mungkin ratusan ribu ya. Wow. Nggak tahu ya, ratusan ribu. Luar biasa. Ya. Tapi emang dulu tuh, maksudnya aku belajar semua itu dengan autodidak tanpa ada lulusan sekolah manapun. Iya. Jadi aku ngerasa investasi diri itu lebih penting daripada apapun. Iya. Jadi kalau kamu jago kamu punya duit, tapi kamu nggak investasi sama dirimu sendiri pun, kamu investasi kemana aja sangat riskan gitu. Berarti harus join influencer dong ini. Join apa aja ya. Oh, join apa Even aja. kita ketemu orang, menurutku bertanya, belajar tuh nggak ada salahnya. Iya. Sama siapapun, nggak usah gengsi, nggak usah Iya. takut. Karena dibalik dengan kita mau contoh banget nih. Kita mau buat konten, walaupun itu jelek view-nya dan nggak ada orang yang suka, itu menurutku udah salah satu dari investasi diri. Dengan kamu bangun pagi, aku coba buat konten, even belum diupload terus kamu edit, menurutku itu udah salah satu investasi diri. Misalnya kamu lagi mau olahraga, kayak aku dulu pengen banget punya main bola atau pengen banget jadi atlet segala macam. Aku dengan bangun pagi, aku rela lari pagi supaya aku main bolanya bagus, biar siapa tahu suatu hari bisa jadi pemain profesional gitu. Menurutku itu investasi diri. Bangun pagi lari, bangun pagi pengen hidup sehat. Sampai hari ini aku nggak pernah gendut mas. Karena aku udah investasi diri, hidup sehatku sampai hari ini aku addicting olahraga. Itu menurutku investasi diri. Jadi Setiap hari pedal ya. setiap hari pedal. Next time ajakin lah, Bang. Saya juga lumayan sering main pedal. Ayo dong. Saya sampai coaching juga gitu, ikut beberapa turnamen. Tapi paling besar semifinal aja sih, belum pernah sampai
menang. Nantilah kita main-main lah ya. Ayo dong, wah seru ya. Pokoknya aku tuh nggak pernah lepas dari konsepku investasi diri. Nanti Iya. dari investasi diri, kalau kita ngerasa diri kita ini pas diinvest udah berkualitas, menurutku akan banyak hal yang bisa datang di ke depannya gitu. Luar biasa. Akan banyak rezeki yang mengalir buat kita. Investasi tuh nggak harus selalu ngeluarin duit, Ya, tapi yang pasti kamu harus ngeluarin kemauan betul. dan ngeluarin work ethic terbaik Hmm. apapun yang kamu kerjain. Karena kalau nggak punya work ethic tadi yang kita bilang, Hmm. kita even ada orang gini pray hard tapi nggak work hard. Iya. Jadi Iya. doa aja tiap hari aku nggak sukses karena kamu nggak ada work hardnya. Tuhan aja bilang kita, kamu nggak bisa cuman berdoa kan. Jadi kamu harus, jadi kalau di agamaku ya ada pesannya, Tuhan, aku akan menjadikanmu seperti yang hambaku sangkakan. Hmm. Jadi kalau kita dalam diri kita aja masih nggak menyangka kita bakal bisa sukses, nggak berusaha kita mau maju, nggak berusaha diri kita untuk punya work ethic yang sama, disiplin dan konsisten yang sama, ya susah. Tapi kata Tuhan, kalau kamu menyangkakan kamu bisa, kamu tiap hari ngelakuin itu ya bisa jadilah. Semoga banyak yang jadi Amin. Samuel Chris berikutnya. Amin. Amin. Dan Amin. banyak anak-anak muda lain di luar Amin. sana. Amin. Tadi waktu ngomong work hard play hard, keinget lagu tuh. Lagu apa? Itu tahu nggak Mas? Itu lagu buat haters. Oh. Ya zamannya ngedis-ngedis ya waktu itu Iya. ya. Iya, iya. Lagu buat haters. Jadi emang agak songong congkak gitu. Karena kadang-kadang gini Mas. Mas ngerasain nggak sih kita tuh bisa digoblok-goblokin orang loh. Hmm. Kalau kita nggak nunjukin sesuatu ada. Hmm. Ada kadang kita udah punya sesuatu, karena kita nggak nunjukin, kita di jalan itu, kamu tuh nggak bisa, kamu nggak Betul. bisa. Mau jadi konten kreator apa, miskin. Hmm. Misalnya kamu nggak bisa. Ini bukan, gua nggak akan mau di tempat lu. Ini kayak gua dong, gua bisa jadi begini. Nah kayak gitu Mas. Terus aku dihujat di kanan kiri, apa itu konten kreator? Nah pas aku bikin, aku ini, anak-anak tanya mau jadi apa? Jadi YouTuber. Ini mau jadi Betul, apa? Jadi YouTuber. betul. Jadi wah langsung rame lah. Hmm. Dulu konten kreator belum sebanyak sekarang, tapi dulu semua orang tanya mau jadi YouTuber, jadi konten kreator. Bahkan Iya. ada Pak Presiden aja waktu itu ngundang, mau jadi YouTuber juga gitu kan, maksudnya pakai baju AHA segala macam. Aku bilang, wah berarti kan mindset itu bisa berubah, dan salah satunya lagu itu tuh bisa menunjukkan ke orang-orang yang meremehkan, yang maki-maki aku, yang merendahkan aku. Jadi memang kita ada satu momen itu, tapi emang aku nggak mau ngelakuin lagi. Iya. Mas ada nggak momen kayak gitu? Momen direndahin orang, Oh, akhirnya pengen membuktikan. justru awal-awal direndahkan semua orang. Bahkan orang tua pun nggak mendukung awalnya. Dulu kan ditanya juga 2017 tuh, waktu itu aku mulai buat konten pertama 2017 di Amerika, waktu itu masih kuliah di situ kan. Keren juga. Merintisnya udah di Amerika. Dari Amerika ditaruh kuliah 3 bulan, gabut, banyak waktu luang, udah buat konten. Terus orang tua bilang gini, "Mau ngapain kamu di situ buat konten?" Aku bilang, aku mau jadi kayak Bang Atta nih, bisa sukses. Bang Atta katanya 1M 1 bulan bisa tuh dari konten. Orang tua aku bilang, mana ada gitu kan, nggak mungkin bisa. Sekarang aku terjadi, oh ya bisa juga ya ternyata. Oh Mas bilang begitu kayak Bang Atta satu. Iya, aku bilang, ini Bang Atta nih sukses nih, 1M katanya 1 bulan nih. Nggak mungkin dia bilang bikin video-video gitu 1M 1 bulan katanya. Hoax itu, dilebih-lebihkan katanya kayak gitu. Hoax sama 1M lebih dong. Sampai Halilintar kan. sampai halilintar beneran. Makasih ya Allah. Kenceng banget halilintar. Ini ruangan kedap tembus, berarti halilintarnya kenceng banget nih. Itu membuktikan berarti bisa kan Mas? Bisa. Gak ada yang gak mungkin kan? Gak ada Ternyata yang sekarang udah membuktikan kan? Udah membuktikan, luar biasa. 2000. Sumpah. 2020. Oh my god guys. 2020 Samuel Chris. Pakai wig. Oh my god. Terus tulisannya gitu. Atta Lintar KW, Atta Lintar asli. Oh my god. The real Samuel Chris, zero to hero ya guys ya. Ini kita lihat like-nya baru 2000 ya. Iya. Ini udah berapa ininya? Followers waktu itu. Gokil guys. Ini beneran loh. Beneran banget loh. Ini ada tahunnya ya, ini bukan diedit nih asli. Ada tahunnya. 2020 Samuel Chris. Iya. Sekarang jadi punya kantor puluhan Makanya miliar begini. inspirasiku banget nih Bang Atta nih, sampai bisa apa tektokan kayak gini nih udah kayak aduh, mimpi nih bagi saya nih. Saya di sini. Saya juga mimpi juga nih lihat orang pada sukses semua nih. Keren. Makasih bro. Tapi sumpah itu lucu, itu lihat banget sih. Sampai nyari wig-nya ya. Iya, nyari wignya biar mirip sama Bang Atta gitu. Headband-nya dapat di mana itu?
Gak tahu, pokoknya beli-beli aja lah. Tapi bagusan lu begini sih bro. Jangan pakai headband itu lagi ya. Jangan. Jangan ya. Wah itu dia guys ya. Semangat untuk semua teman-teman di luar sana yang mau jadi konten kreator, jadi apapun. Ada ilmu gratisnya juga kan, gak harus bayar semua kan. Ya, ilmu gratis aku kasih gratis aja buat siapapun yang mau nonton. Semoga Benar. bisa bermanfaat lah. Itu belasan video aku udah Iya. kasih gratis. Bisa nonton juga Daging Talk ya. Ini semua gratis ilmunya. Daging Talk juga gratis. Gratis. Yes. Bebas. Di-download, didengerin di mobil berulang-ulang. Ini ada tips-tips dari semua konten kreator top. Nanti mungkin next kamu bisa komen undang siapa lagi atau undang Samuel Chris lagi berikutnya. Makasih loh Mas udah main-main. Aku yang makasih Bang udah diajakin ke sini. Sukses selalu. Semoga nanti ada kolaborasi keren berikutnya. Amin. Yang jelas kolaborasi berikutnya main pedal bareng dulu aja. Pedal bareng ya. Pedal bareng dulu. Itu kira-kira siapa yang menang ya kalau kita main? Kayaknya Bang Atta deh. Kenapa gitu? Mas udah belajar berapa lama? 7 bulan? 8 bulan? 5 bulan 6 bulan ada kali ya sekarang udah. Mirip-mirip lah, bisa lah. Waduh. Tinggal ngeliat sampai lebih rangkep aja. Iya. Thank you guys. Assalamualaikum. God bless. Bye bye.